Hasan dari Basrah. Hasan bin Abil Hasan al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriyah atau 642 Masehi. Ia adalah putra dari seorang budak yang ditangkap di Maisan, kemudian menjadi klien dari sekretaris Nabi Muhammad, Zaid bin Sabit. Karena dibesarkan di Basrah, ia bisa bertemu dengan banyak sahabat Nabi antara lain seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat yang turut dalam Perang Badar. Hasan tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh-tokoh yang paling terkemuka pada zamannya, dan ia termasyhur karena kesolehannya yang teguh, dan secara belak-belakan ia membenci sikap kalangan atas yang berfoya-foya. Sementara teolog-teolog dari kalangan Mu'tazilah memandang Hasan sebagai pendiri gerakan mereka, karena Amr bin Ubaid dan Wasil bin Attab terhitung sebagai muridnya. Di dalam hagiografi Sufi, ia dimuliakan sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Hasan meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriyah atau 728 Masehi. Banyak pidato-pidatonya memang. Ia adalah seorang orator yang cemerlang dan ucapan-ucapannya dikutip oleh penulis-penulis bangsa Arab dan tidak sedikit di antara surat-suratnya yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Hasan dari Basrah bertaubat. Pada awalnya Hasan dari Basrah adalah seorang pedagang batu permata, karena itu ia dijuluki Hasan si pedagang mutiara. Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium, karena itu ia berkepentingan dengan para jenderal dan menteri kaisar. Dalam sebuah peristiwa ketika bepergian ke Bizantium, Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. "Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat," si menteri mengajak Hasan. "Terserah kepadamu," jawab Hasan, "kemanapun aku menurut." Si menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Si menteri naik ke punggung kudanya, Hasan pun melakukan hal yang serupa. Setelah itu berangkatlah mereka menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutera dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah. Hasan berdiri di kejauhan. Tak berapa lama kemudian muncullah sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang sempurna. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata, kemudian pergi. Setelah itu muncul pula para filosof dan cerdik pandai yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata kemudian berlalu dari tempat itu. Datang lagi 300 orang-orang tua yang arif bijaksana dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu, lalu menggumamkan beberapa patah kata. Kemudian berlalu. Akhirnya datang pula lebih dari 200 perawan cantik masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak dan batu permata. Mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata kemudian meninggalkannya. Hasan mengisahkan betapa ia sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah artinya semuanya itu? Ketika kami meninggalkan tempat itu, Hasan meneruskan kisahnya, aku bertanya kepada si Perdana Menteri. Si Menteri menjawab bahwa dahulu Kaisar mempunyai seorang putera yang tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan tak terkalahkan di dalam arena kegagah perkasaan. Kaisar sangat sayang kepada puteranya itu. Tanpa terduga-duga, si pemuda jatuh sakit. Semua tabib paling ahli sekalipun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya si pemuda putra mahkota itu meninggal dan dikuburkan di bawah naungan tenda tersebut. Setiap tahun orang-orang datang berziarah ke kuburannya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi, malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak dapat kami tantang. Setelah berucap seperti itu mereka pun berlalu dari tempat itu. Kemudian tibalah para filosof dan cerdik pandai, mereka berkata, malapetaka yang menimpa dirimu ini datang dari Dia. Tidak dapat kami lawan dengan ilmu pengetahuan filsafat dan dengan tipu muslihat. Karena semua filosof di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya dan semua cerdik pandai hanya orang-orang dungu di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak dapat dibantah oleh siapapun di alam semesta ini.
Setelah berucap demikian, para filosof dan cerdik pandai itu pun berlalu dari tempat tersebut. Selanjutnya orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini dapat dicegah oleh campur tangan orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini. Dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tetapi malapetaka yang ditimpakan kepadamu datang dari Dia yang sedikit pun tak dapat dicegah oleh campur tangan manusia-manusia yang lemah." Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka pun berlalu. Kemudian dara-dara cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata, "Wahai putra kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kekayaan kami yang banyak ini untuk menebusmu dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini. Namun malapetaka ini ditimpakan oleh Dia yang tak dapat dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan." Setelah kata-kata mereka ucapkan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Terakhir sekali kaisar beserta perdana menterinya tampil, masuk ke dalam tenda dan berkata, "Wahai biji mata dan pelita hati ayahanda. Wahai buah hati ayahanda, apakah yang dapat dilakukan oleh ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filosof dan cerdik pandai, para pawang dan penasehat, dara-dara yang cantik jelita, harta benda dan segala macam barang-barang berharga. Dan ayahanda sendiri pun telah datang. Jika semua ini ada faedahnya, maka ayahanda pasti melakukan segala sesuatu yang dapat ayahanda lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh Dia yang tidak dapat dilawan oleh ayahanda beserta segala aparat pasukan pengawal harta benda dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapat kesejahteraan. Selamat tinggal sampai tahun yang akan datang." Kata-kata ini diucapkan sang kaisar kemudian ia berlalu dari tempat itu. Pengisahan si menteri ini sangat menggugah hati Hasan, ia tidak dapat melawan dorongan hatinya. Dengan segera ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basrah ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam kebaktian dan disiplin diri yang tak dapat ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya. Jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya agar bisa menyimak kisah-kisah yang baru diupdate. Mudah-mudahan bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.